Halo, assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai auramu yang memikat, ya. Kenapa auramu itu begitu lekat, begitu mengikat? Jadi kamu kalau nggak tahu aura itu apa? Adalah pancaran warna yang memang sifatnya spiritual. Nggak semua orang bisa melihat aura. Apakah aura itu permanen? Tidak, ya. Aura itu tidak bersifat permanen. Kalau misalnya kamu bete, auranya tuh bisa merah, ya. Untuk marah tuh merah tua. Kalau misalnya lagi itu cinta, warnanya pink, begitu. Aura genit. Inilah auramu yang mengikat lawan jenis. Kita fokus sama warna-warna ya, teman-teman. Untuk siang ini aku akan coba untuk bacakan. Oh iya, aura itu bisa dijaga atau enggak sih? Bisa. Caranya apa? Caranya kamu bisa beli parfum Le Aura, cukup semprotkan 3 kali sehabis mandi, ya. Kemudian dibarengi dengan mandi garam Le Aura. Ini dimasukin aja. Garam ini kita nggak pakai garam halus, dan ini garamnya bagus banget. Garam kasar, ada aromaterapinya. Kamu bisa masukin di air hangat, suam-suam kuku. Pakainya setelah mandi, ya, untuk bilasan mandi. Kalau bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu nanti akan merasakan bagian-bagian yang merinding. Nah, bagian-bagian yang merinding itu apa? Bagian yang memang ada sesuatu yang nempel di badan kamu. Kalau aku selalu di pundak kanan dan di tangan kanan. Itu biasanya kalau udah aku cek itu ada hodamnya gitu, teman-teman. Tapi berat banget sebetulnya. Aku nggak suka dengan hal-hal yang begitu, yang mistik-mistik. Aku kurang suka gitu. Tapi ya karena aku berkecimpung di bidang spiritual, mau nggak mau ya. Oke, ini aku buka dulu. Waduh, ini ada beberapa. Kamu tuh perlu diperhatikan di sini ya. Ini warna ini sebetulnya ada bagus, ada negatif, ada positif. Kalau saya lihat di sini kamu banyak positifnya, tetapi di sini ada negatifnya. Aku mulai dari yang positif dulu ya. Kamu termasuk orang yang punya aura menyenangkan. Jadi happiness itu memberikan kesan bahagia kepada seseorang. Jadi aura kamu tuh suka nular, aura positif, aura kegembiraan, aura semangat itu, ya. Di sisi lain, sebetulnya kalau kita lihat kartu black di sini, kalau dalam arti aura itu sebetulnya black itu kurang bagus, biasanya penyakit. Tetapi kita mengikuti dari kartunya aja ya. Ada confidence, yaitu kamu tuh full percaya diri, ya. Orangnya full percaya diri, orangnya dengan paham, mengetahui, dan kamu tahu bagaimana kamu bereaksi terhadap apa yang kamu lakukan. Kamu sangat pede, kamu sangat berani mengambil resiko, kamu sangat confidence-nya tuh luar biasa. Kalau misalnya orang ada yang bilang, kepedean kamu, itu betul. Memang pede, memang ada pede, ada percaya diri gitu. Itu bisa terjadi kenapa? Karena bisa aja kamu sukses ya, terus kamu di sini orang yang menurut aku bisa menempatkan diri seperti itu. Kemudian di sini ada kartu passion. Kamu tuh orangnya sangat agresif, sangat bergairah ya. Ini auranya warnanya merah gitu. Jadi lebih seperti kayak, bentar saya lihat dulu. Oh bukan, warnanya lebih kepada orange tua. Ya, orange tua nih, orange muda. Jadi kartu passion ini menunjukkan bahwa kamu tuh sangat kalau lagi pengen banget, kamu tuh akan mendapatkannya. Kamu harus mengejar rasa penasaran kamu. Kamu termasuk orang yang berani untuk kasih kode duluan. Ini terutama untuk lawan jenis. Kenapa? Kamu di sini adalah termasuk orang yang agresif, orang yang berani dan percaya diri. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang di sini sejarahnya jarang ditolak pasangan, atau kamu udah tahu nih, kamu udah punya sinyal dengan percaya, ini orang pasti bisa suka sama aku, kayak gitu ya. Insting kamu tuh juga bagus. Tetapi di sini ada dua kartu itu yang aku bilang sih gimana ya,
kayak kurang bagus gitu. Kadang kamu tuh suka ngeblank, jadi kamu tuh orangnya em, suka gini loh, kayak kayak mut-mutan. Kalau misalnya moodnya kamu lagi rajin, kamu akan melakukan itu terus, tak kenal lah pagi siang malam. Tapi kamu nggak lepas juga, jadi rasa bosan. Ada rasa bosannya itu lebih seperti kalau kamu udah menjalani misalnya satu project 30% gitu, kamu kadang-kadang udah males berhenti lagi. Nanti kalau mood jalanin lagi. Kayak gitu. Aduh, ini miring. Oke. Nah, terus yang aku bisa lihat di sini ada kartu stop-stopnya, kamu tuh nggak pakai jeda gitu. Kalau kamu udah nggak suka, udah selesai. Terutama kalau seandainya kamu emosi, merasa harga dirinya turun, ya, udah stop semua. Kalau aku tidak bahagia, kamu juga tidak harus bahagia. Kita akan buka lagi auramu di sini. Aura hijau, keri-keri, kamu tuh selalu bisa mencari cara, mencari solusi. Kadang-kadang kamu tuh, aku nggak tahu kenapa. Kadang-kadang kamu tuh suka ngilang. Kadang-kadang kamu suka PHP-in orang atau gaslighting orang. Kalau kamu suka atau kamu srek gitu di awal ya, kamu tuh sebetulnya baik hati, teman-teman. Kamu tuh baik hati. Kamu tuh kayak mudah menerima orang yang datang, diberikan kesempatan kedua gitu. Terus ada kartu kebahagiaan, ya kamu happy aja kalau kamu berbuat baik ya. Dan di sini di mata orang kamu tuh punya aura perfeksionis seperti itu. Jadi ya mungkin ada beberapa lawan jenis yang mungkin ketika ingin mendekati kamu kayak ada rasa nggak percaya diri karena kamu di sini perfect. Mungkin kamu adalah tipe orang yang rapi, kamu adalah tipe orang yang semuanya serba teratur. Makanya kalau di antara kalian ada yang too late to married atau sampai dengan umur 30, 35, hampir 40 belum punya pasangan, ya dikarenakan di sini ya ini mood kamu tuh lebih kepada kayak mood swing, lebih kepada kalau lagi aku udah malas atau aku disakiti, aku tuh udah enggan untuk mencoba. Ada juga yang suka gaslighting di sini, ya. Ada yang cuman awal-awalnya suka, tiba-tiba bosen, ya udah bye, kayak gitu. Kenapa ya? Aku melihat di sisi lain kamu kadang-kadang juga ngerasa ingin menarik diri aja dari orang ya. Ini bottom of deck-nya ketemu kartu insecurity. Kadang-kadang suka nggak pede gitu, kayaknya bener nggak sih aku begini, bener nggak sih aku bisa. Ada keluguan juga sih yang kurasakan di balik kamu tuh pede. Kadang-kadang juga aku melihatnya kamu di sini kadang-kadang suka menarik diri dengan tiba-tiba. Kalau kamu lagi blank space dan kamu lagi emosi, kamu menarik diri. Itu yang buat orang itu kesannya kayak kemarin ada, sekarang ngilang kayak gitu. Nah, di sini aku melihatnya ada kartu cleansing ya, teman-teman. Saya melihatnya kamu tuh pandai dalam menyelesaikan masalah, lebih tepatnya seperti itu, menyelesaikan masalah, membersihkan mental kamu. Kamu tuh kadang-kadang suka kayak menyendiri, jadi kesannya tuh ada kayak sisi misterius ya, ada aura yang kuat dan itu sangat misterius. Kenapa? Ketika kamu ingin sendiri, itu benar-benar kamu pengen sendiri. Kamu tidak memasukkan satu orang, dua orang ke dalam circle kamu. Kalau misalnya aku lagi pengen circleku di kamar nih, aku nggak mau diganggu gitu ya, kamu tidak akan keluar kamar.
kamu happy dengan oh aku sekarang aku pengen santai, aku nggak mau ketemu orang dulu. Nggak semua orang lo bisa deket sama kamu. Kalau bisa bilang apakah orang tuh tahu kamu, iya tahu kamu, tapi nggak deket. Kayak kamu juga nggak peduli dan mereka juga kadang nggak peduli. Hanya 1, 2, 3 orang yang kamu merasa mereka mengerti kamu. Ya karena sikap kamu juga di sini apa ya, lebih kepada sulit untuk membuka ruang baru, sulit untuk membuka berkenalan, karena mungkin ada memori buruk juga, ya ada memori buruk. Ketika kamu percaya sama orang, ya mereka memberikan kamu kekecewaan, membuat kamu nggak pede lagi, gitu. Nah, yang saya lihat ada kartu perspektif yang kedua. Aku lebih melihatnya, kamu tuh sebetulnya kadang-kadang sudah tahu, kamu punya di sini ada auranya ungu ya, ada aura hijau. Kita lihat dari sini aja deh. Aura hijau tuh sebetulnya aura yang sudah pasti. Ibaratnya kamu juga ngerejekeni orangnya. Kalau ini lebih kepada spirituality. Nah, kalau kita bicara mengenai pandangan orang, ya pandangan orang ke kamu tuh adalah orang yang ngerejekeni. Ya kenapa salah satunya mereka suka sama kamu, ya mungkin mereka lihat kamu tuh inspiratif atau seneng namanya terkoneksi dengan orang yang sukses kayak kamu, ya bisa jadi pelajaran. Aku melihat kamu juga pandai bicara ya. Terus kadang kamu itu adalah pemikir yang berat. Kenapa aku bilang pemikir berat? Kamu suka terkait dengan masalah-masalah sulit. Even kamu pengen menghindari, tapi itu kayak udah dijatah ke kamu. Kamu harus mikirin hal yang paling sulit dibanding kamu sama keluarga kamu. Di antara kamu dan keluarga kamu. Kamu mungkin ya punya inner child yang terluka terasa di umur 18 tahun, 16, 18 tahun. Kamu kayak merasakan di umur-umur itu pemberontakan. Itulah yang membuat kamu tuh suka berpikir berat sekarang, gitu. Inilah aura kamu ya. Jadi aura kamu itu bisa dibilang mood swing juga. Terus kamu itu sebetulnya teman-teman, kamu tuh banyak dicintai orang loh. Banyak sebetulnya orang yang sayang sama kamu, tetapi kamu nggak tahu karena kamu suka menutup diri. Ya, kadang-kadang orang tuh banyak merhatiin kamu. Entah mereka pro kamu atau lebih banyak yang kontra sama kamu, tapi mereka tuh menuju ke kamu. Setiap pergerakan kamu tuh pasti diketahui. Atau mereka mau tahu kamu tuh kayak apa. Even kamu bukan artis. Gitu. Banyak juga yang lebih cinta kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu lagi di hate sama seseorang, kamu nggak suka sama orang yang tidak satu pendapat dengan kamu. Kadang-kadang kamu diemin. Aku tidak melihat kamu tuh cari ribut sih di sini. Kamu bukan orang yang cari ribut, tapi lebih kepada mendiamkan karena kamu tuh punya own space. Sedekat-dekatnya kamu sama orang, kamu nggak suka privasi kamu diganggu. Kamu adalah orang yang hangat. Nah, ini kalau orang tertarik kamu secara lawan jenis, kamu tuh orangnya suka sentuhan fisik, kamu suka memeluk, kamu suka hugging ya. Terus apapun itu, kamu tuh suka berakhir dengan pelukan. Entah mau pertemuan, perpisahan, ada masalah atau apa, suka bermain dengan gesture. Kamu suka membuat orang itu nyaman. Makan enak ya, makan enak. Kamu membuat mereka nyaman, kamu berharap mereka tuh bisa mengerti dan dia tidak pergi dari kamu. Inilah aura pemikat kamu sebetulnya. They feel you like home. Mereka menganggap kamu rumah. Di sini kamu tuh punya senyum yang menyenangkan.
Senyuman kamu tuh adalah obat. Dan ketika kamu senyum, ya semakin kamu banyak senyum, lawan jenis akan semakin suka. Karena ketika kamu senyum, saya melihat ada aura yang membuat suasana itu menjadi mencair. Ice break. Dan mata kamu itu kalau senyum menyiratkan sesuatu. Mata kamu tuh jernih dan bening, teman-teman. Kamu suka bercandain orang. Itu juga salah satu, mereka ada kesan. Jadi kamu tuh nggak begitu yang serius-serius banget, tetapi kamu bisa santai. Tetapi kamu juga orang yang punya privacy. Ini adalah ciri-ciri apa ya? Ciri-ciri orang yang memang kamu tersirat adalah seseorang yang mandiri. Gitu. Dan yang aku lihat di sini juga, kamu tuh tahu cara bersopan santun. Cara bersopan santun kamu bukan orang yang kalau udah dikasih hati minta rempelok, kamu gak kayak gitu. Kamu malah lebih memikirkan orang ini nyaman gak ya sama aku. Gitu. Aku jawab, orang tuh nyaman sama kamu. Orang tuh nyaman sama kamu. Kamunya yang kadang-kadang merasa gak pede. Even kamu tuh kalau misalnya punya power, ya nih aku kasih tahu, kamu akan sangat berlebih powernya ketika kamu sukses dan punya uang. Tapi ketika kamu di sini lagi nggak ada uang, kamu lagi jerawatan, lagi jelek, kamu nggak percaya diri ketemu orang. Serius, suka menarik diri. Jadi ya kalau menunggu mood kamu tidak bisa melihat orang itu tertarik sama kamu atau enggak, karena kamu udah menutup diri. Banyak yang penasaran sama kamu. Sebetulnya kamu tuh orangnya gimana sih? Mungkin kelihatannya jutek, kelihatannya kamu polos, tapi nggak juga. Ketika orang bertemu dengan kamu, mereka melihat kamu adalah seseorang yang pantas untuk diselami dan pantas untuk dikenal lebih jauh. Dan yang aku lihat, mereka tuh suka berpikir penasaran. Nah, mereka melihat kamu itu butuh untuk dicintai. Karena mungkin ya, kamu orangnya terlalu mandiri. Dari energi-energi yang ada nih, kamu suka menutup diri. Mungkin untuk membuat kamu luluh adalah kamu harus dicintai. Kamu harus dibahagiakan. Jadi sebenarnya, kalau aku bisa lihat ya teman-teman, orang kalau mau kenalan sama kamu, mereka akan mengukur dirinya dulu. Oh, aku mampu nih, aku bisa lah beliin dia makanan, aku bisa lah belanjain dia, aku bisa lah ngajak dia jajan, ajak dia nongkrong. Ya harus ada money dulu. Karena gesture kamu itu kalau suka sama orang adalah memberi. Kamu akan memberikan apa? Atau yang dia suka apa. Misalnya dia suka jam tangan gitu, kamu bela-belain bantu untuk apa ya? Oh, iniin jam tangan, beliin, kayak gitu. Ya gimana nggak nyaman coba sama kamu, ya kan? Karena menurut kamu itu membahagiakan orang adalah best healing buat kamu. Aku akan bahagia kalau dia bahagia. Kadang-kadang itu salah satu celah kamu kalau kamu dimanfaatkan sama orang, ya kamu juga jangan heran ya. Tuh, I give myself permission to feel pleasure. Kamu tuh orangnya mengikuti, termasuk seks kamu tinggi. Kamu suka sama pasangan yang mungkin bisa mengundang kamu, dan mereka berpikir kamu daya tarik seksnya tinggi. Jadi nggak heran kalau seandainya di sini ada yang sebetulnya kamu niatnya itu tidak mau aneh-aneh, tapi diajaknya aneh-aneh, terus kamu ilfeel, terus nggak jadi. Nah, kayak gitu ya. Kamu jangan heran kenapa dari badan kamu sudah memancarkan aura keseksian, apalagi kalau pakai ini. Waduh, ini mah kamu nggak bosen lah, sehari bisa semprot lebih dari 3 kali.
Kalau namanya parfum aura itu teman-teman jangan disayang-sayang ya. Ngapain disayang-sayang? Kamu pengen buka auramu dengan cepat ya, semprotnya juga banyak, habis ya pesan lagi, kayak gitu ya. Jangan dicampur sama parfum-parfum lain gitu. Pakai jangan dihemat-hemat, jangan jadi mendang-mending gitu teman-teman. Nah sekarang saya akan buka terakhir. Apa yang membuat mereka berpikir tentang kamu? Kamu adalah orang yang pantas untuk dikenal. Kamu adalah orang yang pantas untuk didapatkan. Kemudian yang aku lihat di sini, mereka tuh kalau misalnya sudah kenalan sama kamu, mereka merasa memiliki kamu. Dan di sini ada kartu Queen of Wands. Kamu punya karisma yang gila-gilaan, membuat mereka tidak bisa berhenti untuk melupakan kamu. Ini ya teman-teman, mungkin ini adalah inisial-inisial dari orang yang mungkin tertarik dengan auramu. Kamu boleh lihatlah beberapa orang, nggak cuma satu. Oke? Tapi kalau misalkan punya gebetan dan namanya muncul di sini, ya udah berarti itu dia. Silakan di capture, nanti dibaca satu-satu untuk huruf-hurufnya. Terima kasih yang sudah tradinganku untuk siang ini. Aku undur diri dulu. Selamat santai, kembali bekerja. Kalau masih libur ya silakan liburan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.